kota Amuntai, ibu kota kabupaten di hulu sungai utara. Tanah mahkota bertakwa sudah dapat adipura, kota adat dua zaman nang lawas wan wayahini beganding di kota Amuntai. Wadah candi agung negara di pada hulu, semangat membangun Amuntai. Di kampung semakin rami, kota Raden Kabung Sari, Pasebanuan taman-taman, Paliwara Sungai Malang, serba bahindang bahindalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmania, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Guru Kelas kategori 1 tahun 2022 Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Rantang Parawilir, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. 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 Ada yang ingat hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari 5 Oktober 2022. Sebelumnya ibu mau mengecek dulu kehadiran hari ini. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk dapat berhadir hari ini ke sekolah seperti biasa. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Ayo tunjuk tangannya, siapa yang mau memimpin teman-temannya berdoa? Iya, Najwa, ibu persilahkan maju ke depan. Doa dimulai. Dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu persilahkan kalian untuk berdiri. Garuda Pancasila.
belajar hari ini. Coba bayangkan, seandainya pagi tadi kalian tidak sarapan, bagaimana rasanya perut kalian saat ini? Lapar. Pipis? Lapar. Sekarang apa lagi? Sakit, ya betul. Tidak konsentrasi, jaga juga untuk belajar. Kalau perut kita sakit, berarti sistem pencernaan kita akan terganggu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita akan belajar 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar nanti kalian dapat menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Kemudian nantinya kalian dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik. Agar semuanya lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Apa yang kalian lihat pada gambar di depan kalian? Perhatikan gambar berikut. Gambar anak sedang jajan sosis. Kenapa dia memegang perutnya? Sakit perut. Kira-kira ada yang tahu kah kenapa dia sakit perut? Karena dia makan sosis yang pedas. Dari sini kalian tahu bahwa tidak semua makanan itu baik bagi kita. Ada beberapa makanan yang harus kita jauhi, bahkan jangan kita makan. Contohnya seperti ini, mungkin perutnya tidak tahan memakan makanan yang pedas sehingga menyebabkan dia sakit perut. Kita kan sudah belajar organ sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat organ sistem pencernaan pada manusia? Ya, ada. Mulut. Siapa lagi yang ingat? Ya, bisa. Kerongkongan. Usus halus. Sebelum usus halus apa dulu? Lambung. Kemudian usus halus. Setelah usus halus, usus besar dan anus. Ternyata kalian masih ingat. Ibu mau tanya, Rika, apakah pernah sakit perut? Pernah. Sakit perut karena apa? Karena telah makan. Ayo, siapa lagi yang pernah sakit perut? Ada? Sakit perut kenapa? Dari makan. Pada? Dia pernah sakit perut juga karena makan makanan yang asam. Makanan asam boleh dimakan, tapi jangan terlalu banyak, sehingga kalau memakan makanan asam yang banyak akan mengakibatkan kita sakit perut. Begitu juga dengan makanan pedas. Maka kalau terlalu banyak makanan pedas, maka perut kita akan sakit. Sekarang kita saksikan dulu video berikut. Apa ya? Perut kita bisa sakit? Ini gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bun? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bang. Kau tahu dong, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Ya, pantas saja kamu sakit, Bang.
Hehehe, iya Bipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Ibu? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Setelah menyaksikan video tadi, ada yang masih ingat apa saja penyakit-penyakit sistem pencernaan pada manusia? Diare. Bagus. Mah. Diare disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Putri? Iya, betul. Karena makan makanan yang pedas. Kemudian penyakit mah disebabkan oleh apa? Iya, ada. Telah makan, betul sekali. Pernahkah kalian terkena penyakit diare? Angkat tangannya, siapa yang pernah? Ya, Pak Jiri. Bagaimana perasaan kamu saat sedang diare? Perut rasa sakit, lemas, perutnya sakit, badannya lemas, apakah? Kalau kau anak pintar tepuk tangan. Kalau kau anak hebat bilang oke. Ayo duduk yang rapi, mari lipat tangannya, siap konsentrasi untuk belajar. Siap. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 83. Ibu minta 3 orang maju ke depan untuk membaca teks percakapan yang ada di dalam buku. Aku jadi terlihat sangat penyakit mabuk. Kamu beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit pasti tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasa sakit gigi, wah aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di lubang mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencapit, memotong, dan mengurus makanan hingga berukur kecil-kecil. Makanan yang sudah berukur kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan betulan lidah yang mengambilnya, makanan dapat dengan mudah meresapnya, membuat makanan terus bergerak, dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Saat sakitlah kamu kambuh, apa obat yang kamu minum? Aku minum tablet mah. Aku tahu obat itu karena
pencernaan ditawarkan produsen melalui iklan. Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Berikut ini kekhasan dari iklan media elektronik antara lain. Yang pertama, iklan bersifat lisan. Yang kedua, bahasa iklan bisa formal maupun non formal. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan padat. Yang keempat, iklan bisa didengar. Yang kelima, memiliki gambar yang bisa bergerak. Yang keenam, iklan hanya berlangsung saat itu saja. Dan yang ketujuh, banyak ditemukan di televisi, radio, dan seterusnya. Nah, sekarang kita amati iklan elektronik tentang obat gangguan pencernaan berikut. Bila diare, minum Enterostop Anak dengan bahan herbal bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Enterostop. Kalian bentuk kelompok, ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama-sama temannya. Pada lembar LKPD itu, kalian ibu suruh untuk menjelaskan isi iklan yang ibu tayangkan tadi, dan juga ibu suruh untuk menganalisis keunggulan dari produk iklan yang sudah ibu tayangkan tadi. Kalian juga ibu suruh untuk membuat poster menempel organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Sebelum mengerjakan, kalian baca dulu langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah? Sekarang perwakilan kelompok, ibu minta maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari perwakilan kelompok 1. Silakan maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan isi dari iklan. Iklan mengenai obat sakit perut berupa pil kecil alami untuk mengatasi sakit perut. Dalam kelompok kecil, diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Bentuknya kecil alami, atasi penyebab sakit perut. Usus kecil
Kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jelaskan isi dari iklan. Iklan mengenai obat sakit perut berupa pil kecil alami. Keunggulan yang terdapat dalam produk iklan, bentuknya kecil alami. Potongan berfungsi sebagai taruhan makanan dari mulut menuju ke lambung. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jelaskan isi dari iklan. Iklan mengenai obat sakit perut berupa pil kecil alami untuk mengatasi sakit perut. Keunggulan yang terdapat dalam iklan, bentuknya kecil alami atasi penyebab sakit perut. Organ sistem pencernaan manusia. Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan kalian? Untuk kelompok 2 berikan tanggapan untuk kelompok 1. Sudah bagus ya. Alhamdulillah. Kemudian ini hasil dari kelompok 2. Ayo kelompok 3 beri tanggapannya. Bagaimana hasilnya? Sudah bagus juga. Ya, sudah bagus. Tulisannya juga sudah rapi. Dari hasil diskusi yang kalian tampilkan tadi, kalian sudah dapat menjelaskan isi dari iklan dan sudah bisa menganalisis keunggulan dari produk iklan elektronik. Kalian juga sudah tepat menempelkan organ pencernaan manusia. Sebelum ibu mengadakan evaluasi, adakah yang ingin ditanyakan? Terlebih dahulu ada yang ditanyakan? Tidak. Semuanya sudah paham? Sekarang ibu akan mengadakan evaluasi. Soalnya kalian kerjakan secara mandiri. Tuliskan nama kalian, kelas, hari dan tanggalnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal yang ibu berikan. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, ibu minta tolong perwakilannya Fajri untuk mengumpulkan hasil evaluasi temannya. Sebentar, ibu periksa dulu hasil evaluasinya ya.
kalian sulit? Tidak ada. Semuanya? Semuanya mudah? Alhamdulillah semuanya nilainya sangat bagus. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita tadi sudah belajar iklan, media, elektronik, isi, kemudian keunggulan iklan. Contohnya tadi kita belajar apa? Penyakit, organ, organ pencernaan. Contohnya apa tadi? Iya. Sekarang Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Dari dua mata pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, mana yang paling kalian suka? Bahasa Indonesia atau IPA? Dan pembelajaran berikutnya kita nanti akan mempelajari makanan pencegah gangguan pencernaan. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Berpesan kepada kalian di rumah nanti diulang-ulang lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi supaya tidak lupa. Baik anak-anak Ibu, sekarang rapikan bukunya. Duduk yang rapi. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kita kepada Ama untuk memimpin temannya bergerak. Silakan Bayu. Demikian pembelajaran hari ini. Aku akhiri dengan ucapan wassalamualaikum